pada awal pembentukannya Jakarta Smart City ini tadi tahun 2015 dicanangkan untuk pembuatan sub. Jadi kita kan Diskominfotik ya. Di bawahnya itu ada namanya unit atau bagian. Nah, 50 fitur dari seluruh OPD yang ada di Pemprov DKI Jakarta sudah terintegrasi melalui Super Apps Jaki ini. Kita juga bisa memantau kualitas udara, bisa memantau banjir, pokoknya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bincang Kampus. Saya Muhammad Ilyas, salah satu mahasiswa Universitas Teknologi Muhammadiyah, dan sekaligus yang akan menjadi host pada siang hari ini. Dan saya membawa teman saya untuk menjadi partner saya dalam host hari ini. Perkenalkan. Nama saya Farel Radiandri, saya selaku host di sini dan juga salah satu dari mahasiswa Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta, dan kali ini saya akan membawakan tema tentang bincang kampus pada hari ini. Hari ini kita akan membahas tema yang cukup menarik, yaitu pemanfaatan teknologi untuk pelayanan publik lewat Jaki Super Apps untuk pelajar dan mahasiswa. Dan ini menarik, diskusi yang akan sangat menarik karena Sangat menarik ya. Ya, sangat menarik banget. Iya, benar-benar. Karena kita sebagai mahasiswa juga penasaran nih apa teknologi yang bermanfaat untuk kita saat ini. Dan aku dengar-dengar ada aplikasi yang cukup menarik, yaitu aplikasi Jaki Jakarta Terkini. Itu merupakan aplikasi yang dimana kita bisa melaporkan. Oh ya? Iya, gitu saya dengar sih. Masa sih? Iya, melaporkan terus dan juga bisa mendapatkan informasi-informasi yang menarik kayak beasiswa dan lain-lain sebagainya. Karena ini membahas sesuatu aplikasi yang cukup keren, tentu kita membawa narasumber yang cukup keren juga ya, dari pemerintah daerah provinsi DKI Jakarta. Narasumbernya udah bersama kami, yaitu Mas Kamal. Silakan Mas Kamal, perkenalkan diri. Halo, perkenalkan nama saya Kamaluddin Arofi. Saya adalah ASN di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta. Oke, keren juga bro. Keren. Gimana harinya Mas hari ini? Harinya tadi sebelum kesini saya ada BIMTEK pengelolaan arsip, jadi lumayan sibuk ya. Cuman saya menyempatkan hadir untuk untuk menerima undangan di Universitas Muhammadiyah. Untuk membahas aplikasi Jaki ya. Terima kasih. Sela-sela kesibukannya. Gimana cuaca hari ini? Cuacanya mendung, cuman gerah ya, masih aja gerah ya Jakarta ya. Tapi cuaca nanti aman kan? Aman. Oke, Mas. Ini aplikasi Jaki itu sangat menarik buat saya sih. Saya boleh tanya nggak sih, aplikasi Jaki itu apa sih? Oke, mungkin saya berawal dari sejarah pembentukan aplikasi Jaki ini ya. Jadi yang kita tahu saat ini kan kota Jakarta merupakan kota yang super padat dan super sibuk ya. Saat ini saja jumlah penduduknya itu mencapai kurang lebih 11 juta. Dan itu kondisi pada malam hari. Itu malam hari aja ya 11 juta. Di siang hari itu jumlahnya bertambah ya, karena yang kita tahu kan memang banyak warga-warga di sekitar Jakarta itu bekerjanya di kota Jakarta ya. Jadi di siang hari otomatis itu penduduknya jumlahnya makin bertambah ya. Dan kondisi tersebut tentunya memunculkan permasalahan-permasalahan kota seperti kemacetan, kemudian banjir, polusi, dan masalah kependudukan lainnya. Dari sini kemudian Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik meluncurkan Super Apps Jaki. Ya. Kenapa kemudian dibilang Super Apps? Karena pada awal peluncurannya ini, Jaki ini sebetulnya diperuntukkan untuk kanal pengaduan. Jadi digunakan untuk warga yang ingin melaporkan permasalahan-permasalahan yang ditemukan di sekitarnya. Namun ternyata kebutuhan warga tidak sebatas untuk pelaporan saja. Mereka menginginkan layanan-layanan yang mudah diakses. Oleh sebab itu, kami secara perlahan mengintegrasikan layanan-layanan yang ada di seluruh Pemprov DKI Jakarta, kemudian diintegrasikan ke dalam satu sistem, yaitu Jaki ini. Oleh karena itu, bisa dibilang saat ini Jaki adalah Super Apps karena dia menggabungkan lebih dari 50 layanan yang ada di Pemprov DKI Jakarta. Wow, keren banget ya. Udah berapa lama Jaki berdiri, Mas? Jaki berdiri tahun 2015.
Oh, mohon maaf, JSC. JSC berdiri tahun 2015, kemudian di tahun 2019 Jaki diluncurkan. Berarti udah cukup lama ya? Udah cukup lama. Oke, keren banget. Kan disebut Jaki itu sebuah aplikasi super apps, ya kan? Ada nggak sih fitur-fitur yang menarik dari aplikasi tersebut? Oke. Untuk fitur tadi sudah disampaikan kurang lebih ada 50 fitur yang disediakan. Wow, Betul. Namun ada beberapa fitur yang menjadi favorit warga dalam menggunakan aplikasi Jaki ini. Yang pertama adalah fitur lapor. Fitur lapor ini merupakan fitur yang digunakan untuk masyarakat bisa melaporkan kendala atau permasalahan yang ia temui di lingkungan atau di kota, atau mungkin dia menemukan layanan-layanan masyarakat atau layanan publik yang ada kendala, kemudian bisa dilaporkan melalui aplikasi Jaki ini. Oke. Kemudian fitur yang kedua yang sempat ramai adalah fitur pendaftaran vaksinasi online. Oke. Pada saat dulu kita masuk ke pandemi COVID, itu kami mengalami lonjakan downloader aplikasi Jaki ini karena penggunanya itu tidak hanya dari warga DKI Jakarta saja, namun dari luar DKI pun mereka bisa menggunakan fitur pendaftaran vaksinasi online ini. Oke, berarti nggak fokus di Jakarta doang, tapi bisa luas juga. Beberapa fitur memang bisa digunakan oleh warga non DKI di luar DKI, tapi ada beberapa yang memang spesial kita peruntukkan untuk warga yang berKTP DKI. Oh, yes, keren banget. Saya tertarik sama yang yang fitur lapor tadi. Kalau misalkan kita lapor nih, ada misalkan ada fasilitas atau apa dari pemerintah gitu, dan kita kan takut nih istilahnya kayak kita tuh bakal diketahuin gitu loh. Itu seperti apa sih? Maksudnya kayak kita bakal jadi anon nggak? Oke. Untuk fitur lapor di aplikasi Jaki ini memang kita sudah berdasarkan jadi datanya itu akan secara otomatis itu di private. Jadi yang kita butuhkan dari Pemprov DKI bukanlah data diri dari pelapor, namun foto dan deskripsi laporan. Jadi kita tidak akan menampilkan data diri dari pelapor karena memang yang akan dilihat oleh OPD atau admin dari Jaki ini adalah permasalahan dan foto. Jadi warga juga bisa memilih laporan tersebut apakah akan dibuat private ataupun public. Dan ini pun sifatnya masih untuk data diri dari pelapornya itu masih rahasia. Namun mereka juga bisa memilih laporan ini sifatnya public atau private. Jika public, nanti pengguna lain itu bisa melihat laporan kita. Mereka bisa melakukan dukungan atau mengomentari laporan-laporan kita, namun tetap tidak bisa melihat identitas kita. Jadi bisa dipastikan untuk pelapor itu akan aman. Tapi sebelumnya login dulu kan? Untuk laporan ya harus login dulu. Berarti untuk privasi data udah aman lah ya? Sudah aman. Oke, cukup menarik mas. Aku ada pertanyaan juga sih mas. Kalau misal kita menemukan jalanan yang hancur atau fasilitas kayak misal Jakarta banjir, itu bisa laporan ke Jaki juga? Bisa. Wow. Dan laporan jalan ini merupakan salah satu laporan yang memiliki jumlah laporan terbanyak saat ini. Jalan, kemudian trotoar, kemudian kemacetan, itu merupakan beberapa contoh-contoh laporan yang memang sering dilaporkan oleh warga seperti itu. Tapi kan kita kan sebagai masyarakat butuh yang namanya kepastian kan mas. Kalau ini kalau misalkan kita habis lapor, apakah laporan ini bakal cepet nyampe ke pada Pemprov daerah gitu? Jadi ini salah satu langkah kita kenapa kita kemudian meluncurkan aplikasi Jaki atau Super App Jaki ini adalah untuk tujuannya adalah memangkas birokrasi seperti itu. Jika sebelumnya kalau untuk pelaporan secara manual kita harus datang ke kelurahan atau ke RT RW, itu kemudian akan memangkas biaya dan waktu juga ya. Betul sekali. Dengan menggunakan laporan yang dari Jaki ini, kita bisa langsung melaporkan dan langsung akan tertuju kepada kelurahan. Misalnya seperti ini. Sekarang kita berada di kelurahan mana? Kelurahan Pasar Manggis. Pasar Manggis. Nah, jika teman-teman melaporkan permasalahan di kelurahan Pasar Manggis melalui Jaki ya,
maka nanti laporannya akan langsung masuk ke Kelurahan Manggis. Di setiap kelurahan ada admin Jaki yang akan menerima aduan-aduan dari masyarakat. Jadi saat ini kita melaporkan, saat itu juga akan masuk ke Kelurahan Manggis. Kemudian dari Kelurahan Manggis nantinya akan menganalisa kembali apakah laporan ini memang kewenangan dari Kelurahan Manggis. Jika memang ini merupakan kewenangan Kelurahan Manggis, maka akan langsung ditindaklanjuti. Jika tidak atau bukan merupakan kewenangan dari Kelurahan Manggis, maka akan didisposisikan sesuai dengan OPD yang mengampu dari laporan tersebut. Dan jangan khawatir, di aplikasi Jaki ini, laporan-laporan misalkan yang dibuat, teman-teman bisa melacak. Seperti pada saat teman-teman itu melakukan pembelian online, itu kan nanti muncul tuh paket sedang dikirim, paket sedang di mana. Nah, sama halnya dengan di Jaki. Jadi nanti ketika setelah melapor, teman-teman bisa melihat secara real time lapornya sudah sampai mana. Begitu. Oke, jadi kita bisa ngelihat juga proses. Betul. Prosesnya akan transparan. Ada semua di aplikasi Jakinya. Wah, benar-benar menarik banget sih. Saya ada pertanyaan Mas. Karena saya merupakan generasi yang Gen Z ya, Gen Z. Muda juga ya. Mas juga masih muda kok, aman. Iya. Iya. Kita membahas bagaimana Jaki itu mempermudah generasi anak muda dalam akses pelayanan publik. Tentu saja tadi Jaki memang dibuat untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pengaksesan layanan-layanan yang dipunyai oleh Pemprov DKI Jakarta, termasuk anak-anak muda atau generasi muda, mahasiswa, siswa dan lain sebagainya. Itulah kenapa di aplikasi Jaki ini kita sudah menghadirkan fitur-fitur yang sudah dikhususkan ke pengguna-penggunanya. Kita sudah, nah seperti ini. Kelihatan nggak ya di kamera? Jadi kayak gini Mas, misalkan ada fitur, misalkan Mas sebagai belajar mahasiswa, nanti bisa langsung kelihatan nih, oh berarti saya klik ini saja, nanti akan muncul tuh. Misalkan nih, di sini ada fitur perpustakaan Jakarta, jadi nanti bisa menampilkan layanan-layanan atau lokasi perpustakaan berikut dengan jadwal operasionalnya. Kemudian di sini juga ada WiFi gratis. Nah, betul. WiFi gratis ini merupakan salah satu layanan yang diluncurkan dari Pemprov DKI Jakarta pada saat COVID. Dulu kan kita sempat mengalami yang namanya tatap muka ya, belajar tidak tatap muka. Jadi untuk betul secara daring. Nah itu kan tidak semua siswa itu mempunyai akses internet ya. Jadi kemudian Pemprov DKI meluncurkan WiFi gratis ini supaya nanti pembelajaran di rumahnya itu bisa lancar gitu. Saya boleh lihat yang dipencet atau Berarti wow, coba dikasih lihat. Jadi di sini ada lokasi-lokasi mana tuh kelihatan tuh. Lokasi mana aja yang ada wifi-nya nih. Ya sebelah situ. Nih. Lokasi mana aja yang ada wifi gratisnya ya, seperti itu ya. Silakan kasih lagi. Berarti wifi gratis itu bukan hanya pelajar doang yang bisa gunakan, umum juga bisa gunakan. Iya, karena ini kan memang disediakan di titik-titik yang ada di lingkungan masyarakat ya. Jadi sebetulnya ya semua warga bisa menggunakannya. Namun memang pada saat kita diluncurkan memang dikhususkan untuk pelajar dan mahasiswa gitu. Itu titik-titiknya tuh biasanya di mana aja sih Mas? Kayak di taman kah atau? Kebanyakan itu ada di lingkungan-lingkungan yang terdapat banyak warganya ya, seperti taman, kemudian dekat RT RW seperti itu. Ini kalau saya boleh tahu, wifi-nya kenceng nggak? Kalau saya boleh tahu. Wifi-nya pasti kencang karena kalau misalkan ada gangguan sudah ramai tuh mereka lapor di Jaki. Iya, betul. Itu juga sering dilaporkan. Tapi kan nggak ada data kalau misalkan wifi-nya lemot. Itu kan nanti bisa dari masing-masing, nggak mungkin nggak ada kuota lah ya, pasti dia bisa ngelapor otomatis berarti ada koneksi di situ. Iya, apalagi ini kan COVID-19 juga ada buat pelajar kan ada paket khusus pelajar ya. Iya. Wah keren banget bro. Iya, saya bisa pakai di mana aja, kapan aja, gitu kan? Iya. Oke, cukup. Gue senang banget sih wifi gratis bro. Sumpah, senang banget gue wifi gratis. Ini bakal jadi fasilitas terfavorit gak sih? Wah favorit banget tuh. Apalagi mahasiswa belajar di mana aja, ya kan? Iya.
Saya mau nanya, tadi kan sempat menunjukkan aplikasi edukasi kayak Perpus itu ya. Itu fiturnya seperti apa sih keunggulannya di situ? Kalau untuk fasilitas perpustakaan ini saat ini hanya menampilkan lokasi-lokasi perpustakaan dan kemudian jam operasionalnya. Perpusnas ada gitu. Kemudian kemudian di sini juga ada semacam agenda literasi banyak fitur-fiturnya yang ditampilkan oleh fitur perpustakaan ini. Kemudian ada roadshow, workshop dan sebagainya di sini. Ya kalau bisa diakses ini ada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang memang dikhususkan untuk meningkatkan literasi digital seperti itu. Berarti ada informasi beasiswa juga di situ ya? Untuk beasiswa ini tadi kan saya sudah sampaikan ya, ada layanan-layanan yang bisa dimanfaatkan oleh warga di luar DKI dan ada layanan yang hanya dikhususkan untuk warga DKI. Salah satunya adalah tadi beasiswa. Kita ada bantuan sosial, KJP, KJMU dan sebagainya yang memang dikhususkan untuk warga yang berKTP DKI seperti itu. Jadi hanya untuk warga yang berKTP DKI yang bisa menikmati bantuan-bantuan tersebut. Untuk yang beasiswa. Iya. Kalau untuk yang workshop tadi ditunjukkan itu juga bisa buat. Kalau workshop itu bebas, bisa diikuti oleh siapapun. Workshop itu berarti secara online atau? Iya, bisa online, bisa offline. Di Jakarta Smart City juga kita sering melakukan workshop. Namanya adalah Jakarta JSC Living Lab. Jadi kita itu mengundang pakar-pakar atau partisi-partisi yang berkompeten di bidangnya. Kita bisa mengundang juga para mahasiswa juga untuk ikut berdiskusi, untuk sama-sama bersama-sama kita memecahkan masalah-masalah perkotaan, dan itu bisa diikuti secara daring ataupun bisa langsung datang. Kalau misalkan teman-teman berminat nanti bisa langsung cek di medsosnya JSC, nanti di sana ada semua. Bro, kita harus ke sana bro. Serius, kita harus ke sana. Ya nanti kita harus download dulu aplikasi Jaki-nya. Download dong. Wajib dong. Kebetulan saya udah download sih. Keren. Tadi kan ada perpus, terus workshop, info beasiswa, itu udah cukup lengkap untuk mahasiswa dan pelajar ya. Iya. Terus ada nggak sih kayak tantangan besar atau kendala yang dihadapi oleh Jaki saat ini atau kedepannya? Oke, untuk saat ini kaitannya dengan mahasiswa dan pelajar ya, karena kita lihat literasi digitalnya masih belum maksimal, jadi saat ini kita bersama dengan rekan-rekan JSC kita melakukan Jakarta Goes to School. Jadi kita itu datang atau turun ke sekolah-sekolah atau kampus-kampus untuk kita mensosialisasikan program-program yang ada di Pemprov DKI Jakarta, termasuk juga aplikasi Jaki. Harapannya supaya nantinya literasi digital dari teman-teman bisa meningkat, dan tidak hanya itu, kita juga berharap nantinya teman-teman bisa menjadi agen-agen informasi. Jadi pada saat nanti pulang, nanti teman-teman bisa membagikan informasi tersebut ke keluarga, ke masyarakat. Jadi nantinya bisa meningkatkan informasi-informasi atau literasi digital di lingkungan teman-teman juga. Mungkin kalau misalkan kan saya punya orang tua tuh nggak terlalu percaya lah sama saya gitu. Jadi mungkin kalau misalkan dia nggak terlalu percaya, apaan kamu bohong kali? Mungkin bakal dikasih lihat aja nih, ada nih beritanya dari Jaki gitu ya. Jadi karena mungkin kita punya orang tua yang untuk literasi digitalnya atau mereka masih gaptek dalam menggunakan teknologi. Nah, di sini peran-peran teman-teman semua untuk bisa mengajari ya atau menginformasikan atau memandu bagaimana cara menggunakan layanan-layanan di Pemprov DKI Jakarta menggunakan aplikasi Jaki ini. Kemudian untuk melapor juga bisa nanti dipandu juga jika memang keluarga atau orang tua ada yang ingin disampaikan ke pemerintah, bisa menggunakan fitur lapor tadi. Aku cuma mau mention nih, karena kita mahasiswa bisnis digital, pasti kita akan membahas masalah digital juga kan. Kita sebagai mahasiswa bisnis digital juga sangat tertarik untuk membantu pemerintah untuk terus upgrade, untuk memberikan layanan terbaik untuk mahasiswa, pelajar, dan masyarakat umum. Ada nggak sih cara kita bisa kontribusi dengan pemerintah DKI Jakarta untuk kita bisa bantu? Oh ya, gimana tuh cara biar kita bisa ngebantu pemerintah gitu ya? Iya, mungkin dengan aplikasi Jaki atau aplikasi sejenisnya gitu. Oke.
Untuk saat ini kan pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini bergerak sebagai kolaborator ya. Jadi nanti teman-teman juga bisa ikut berpartisipasi dalam rangka membangun kota untuk menjadi lebih baik ya. Di sini yang pertama tentu saja tadi fitur lapor. Teman-teman bisa melaporkan permasalahan-permasalahan yang ditemui nih. Karena laporan teman-teman ini nantinya tidak hanya untuk teman-teman aja. Nantinya laporan tersebut bisa ikut membantu atau berpeluang untuk meningkatkan Kota Jakarta menjadi lebih baik lagi nih. Jadi ada peran juga di sana. Kemudian tadi yang sudah disampaikan ada fitur Jakarta JSC Living Lab di mana kita juga mengundang partisi-partisi, mengundang orang-orang yang kompeten untuk membahas permasalahan kota. Di sini teman-teman juga bisa ikut join tuh untuk bisa melakukan diskusi. Kemudian kita bisa mencari solusi dari permasalahan tersebut. Jadinya nanti bisa langsung dapat tuh poin-poin apa yang bisa dipakai untuk menjadikan solusi dari permasalahan kota Jakarta seperti itu. Oke. Ada pertanyaan? Ini sih saya paling pengen nanya soal kan pada tahun 2015 kan itu pembangunannya JSC kan. Itu tuh awal JSC tuh maksudnya kayak awalnya tuh fitur-fiturnya selengkap ini nggak sih, maksudnya kayak JSC tuh berupa super apps atau berupa apa gitu sebelumnya? Pada awal pembentukannya Jakarta Smart City ini tadi tahun 2015 dicanangkan untuk pembuatan jadi kita kan Diskominfotik ya. Di bawahnya itu ada namanya unit atau bagian. Nah, dibangunlah Jakarta Smart City. Tujuannya apa? Tujuannya adalah sebagai katalisator untuk teknologi informasi dan komunikasi di seluruh DKI. Jadi bukan hanya untuk di Dinas Kominfo saja, namun untuk dinas-dinas lain. Jadi kita bisa mendorong atau mungkin kita menjadi katalisator jika dinas-dinas lain juga ingin meningkatkan teknologi informasi komunikasinya. Di situ JSC berperan. Pada saat Jakarta Smart City ini dibangun, dulunya belum ada Jaki ya. Jadi kita masih menggunakan media sosial untuk menerima laporan-laporan warga. Lewat Instagram. Betul, lewat Instagram, lewat Facebook, Twitter, dan sebagainya. Jadi kita juga berawal dari hal-hal yang kecil. Jadi kita bertahap kita mengikuti kebutuhan-kebutuhan masyarakat, kita menghadirkan kemudian layanan-layanan yang diintegrasikan melalui Jaki. Seperti itu. Oke, berarti awalnya itu sebagai penghubung antara pemerintah sama masyarakat ya. Gitu, lewat teknologi seperti itu ya. Namun saat ini kita juga tidak menghilangkan yang konvensional, Mas. Jadi saat ini DKI Jakarta memiliki kurang lebih 13 kanal aduan. Oke. 13 kanal aduan ini kemudian dibagi lagi menjadi dua, yaitu kanal aduan geotagging dan non geotagging. Boleh dijelasin? Apa tuh? Oke. Geotagging itu apa? Kalau kanal geotagging ini sesuai namanya geotagging. Jadi dia itu akan mendeteksi lokasi. Oke. Oh, oke kan. Nah, tadi adalah contohnya dari Jaki. Lapor dari Jaki itu dia akan langsung mendeteksi lokasi di mana laporan dibuat. Oke. Ya, itu satu ya. Untuk kanal geotagging itu hanya dari lapor Jaki. Sisanya itu adalah kanal non geotagging atau kanal-kanal yang tidak mendeteksi laporan atau lokasinya. Itu diantaranya dari media sosial, email, Twitter, kemudian juga dari lapor ke kelurahan, kecamatan, dan sebagainya. Itu nanti akan diinput oleh rekan-rekan di JSC ke dalam aplikasi CRM. Nah, belum tahu kan CRM itu apa? Itu. Nah, kalau Jaki adalah kanalnya, tempat untuk melapor, CRM ini adalah tempat untuk mengontrol, memonitor, dan mengelola dari laporan-laporan tersebut. Oke. Sudah terbayang? Mulai terbayang. Nah, contohnya begini, jika ada laporan masuk melalui Jaki, dia akan masuk ke kelurahan mana tadi? Pasar Manggis. Di Kelurahan Pasar Manggis mereka menggunakan apa sih dalam mengelola dan menindaklanjuti laporan? Nah, mereka menggunakan aplikasi CRM atau Cepat Respon Masyarakat. Oke. Di aplikasi Cepat Respon Masyarakat atau CRM ini, admin CRM bisa melakukan tindak lanjut, disposisi, dan sebagainya. Mereka bisa memonitor langsung laporan-laporan dan kemudian menindaklanjuti. Oke. Kemudian pertanyaannya, kenapa sih harus ada CRM? Iya tuh. Nah,
ini dibuat yang pertama untuk memudahkan admin-admin di seluruh OPD di DKI Jakarta. Bayangkan jika 13 kanal aduan, masing-masing admin harus buka satu-satu. Oh iya. Itu kan akan memakan waktu ya. Pasti. Makanya dibuatlah CRM, jadi mereka hanya menggunakan satu user saja. Dari satu user itu mereka bisa menindaklanjuti dari ke-13 kanal aduan tersebut. Oke, berarti CRM juga bisa kayak misal ada sekitar 30 pengaduan di lokasi yang sama. Nanti dengan aplikasi atau CRM ini, sistem CRM ini, mereka filter semuanya mana saling nyambung kata-katanya, problemnya yang sama. Berarti dari 30 aduan ini ternyata semuanya sama dan kita harus pilih nih user mana yang poinnya lebih jelas, gitu nggak sih? Nah, ini menarik nih, masnya belum pernah melapor ya, tapi sudah tahu tentang laporan-laporan yang berulang nih. Nah, ini merupakan salah satu kendala juga yang kita alami ya. Kadang kita memudahkan warga untuk melapor, sisi positifnya warga akan lebih mudah ya. Iya. Tapi ada juga bukan sisi negatif, tapi sisi lainnya warga itu jadi terlalu suka melapor gitu. Yeah. Jadi ada satu laporan permasalahan dia dilaporkan berkali-kali dalam satu akun. Iya, betul. Nah, kondisi ini tentu saja itu akan mempersulit di admin CRM-nya yang berkaitan ya, karena mereka langsung menerima banyak laporan, banyak aduan, dan mereka pasti akan bingung bagaimana cara menindaklanjuti laporan yang sebanyak ini. Iya. Nah, di CRM ini juga kita menyediakan fitur-fitur bantuan bagi para admin CRM. Jadi, jika ada laporan-laporan yang berisi deskripsi dan foto yang sama, dan itu bisa dipastikan satu user, bagaimana cara kita mengetahui itu user yang sama? Biasanya itu dari foto dan deskripsi. Oke. Karena biasanya kalau satu user itu memiliki foto dan deskripsi yang hampir mirip ya. Ya, pasti. Jika kemudian dari admin CRM menerima laporan beruntun dengan kondisi yang seperti itu, maka dari admin CRM atau OPD terkait bisa men-TL 3 laporan yang sama. Kemudian sisanya bisa diajukan sebagai tiketing atau bisa diajukan untuk permohonan diarsipkan karena mereka sudah men-TL 3 laporan tersebut. Gitu. Jadi Laporan palsu? Laporan palsu juga kita harus analisa terlebih dahulu ya, karena kan laporan-laporan yang masuk perlu dicek dulu di lapangan seperti apa. Di kami juga terdapat fitur bantuan yang bisa menjadi solusi dari laporan-laporan palsu. Jika ada laporan masuk, dicek di lapangan ternyata memang tidak ada, maka bisa di-ticketing juga tuh dengan pilihan laporan tidak ditemukan. Seperti itu. Kak, kan kita kan lihat sendiri kan, ini kan di era digital ini kan AI kan benar-benar marak banget. Apakah Jaki itu sudah memakai AI atau belum? Terkait AI ini, saat ini di Jakarta Smart City hanya menerapkan ya, kita belum di aplikasi Jaki, namun kita sudah menerapkan di CCTV. CCTV. Ya, selain dari aplikasi Jaki atau Super Apps Jaki, JSC atau Jakarta Smart City juga mengelola CCTV yang ada di Pemprov DKI Jakarta. Nah, beberapa CCTV yang kita kelola sudah menerapkan AI. Seperti apa sih bentuknya gitu kan. Nah, dari kamera itu kita bisa menganalisa jumlah kendaraan yang lewat. Oke. Kendaraan besar, kendaraan kecil, kemudian manusia atau binatang itu bisa terdeteksi. Jadi AI ini bisa mengakumulasi jumlah kendaraan yang lewat dalam sekian waktu. Nah, AI ini kemudian bisa dimanfaatkan sebagai kebijakan. Misalkan ada kebijakan ganjil genap atau rekayasa lalu lintas. Nah, itu nanti bisa dilihat dari CCTV ini. Oke, berarti udah sangat membantu di aplikasi. Betul, beberapa kita sudah terapkan, untuk Jaki masih dalam proses. Mengenai tadi kan teman saya bawa laporan palsu nih. Nah, tadi beberapa hal sudah dijelaskan. Tapi kalau seandainya ini si pelapor palsu ini sering-sering melakukan laporan palsu, dia kena konsekuensi nggak sih? Konsekuensi tertentu gitu? Pemprov DKI berkomitmen untuk memberikan layanan-layanan yang bermanfaat bagi warga. Kemudian kami juga membuka
kanal sebanyak-banyaknya, 13 kanal kita sediakan untuk warga. Kita berikan kebebasan kepada warga untuk memilih kanal aduan mana yang mereka anggap nyaman atau mereka paling sukai, seperti itu kan. Kita tidak bisa membatasi atau kita tidak bisa mengarahkan warga untuk melapor lewat sini, lewat itu, karena semua itu kembali ke warganya. Mereka lebih nyaman lapor melalui kanal yang mana, seperti itu. Pun berkaitan dengan laporan-laporan juga kita tidak bisa membatasi. Kita tidak bisa membatasi pelapor misalkan sehari maksimal sekian laporan, tidak bisa. Karena pada dasarnya ASN adalah pelayanan warga. Kita harus memberikan servis yang baik ke warga, seperti itu. Ini kan aplikasi Jaki kan itu diperuntukkan untuk masyarakat kan. Kita lihat sendiri masyarakat tuh masih banyak yang membutuhkan bantuan dari pemerintah berupa mungkin beras atau apa segala macam. Itu bisa nggak sih lapor di Jaki gitu? Kayak ada nggak sih fiturnya mungkin di aplikasi Jaki tersebut gitu? Terkait dengan bantuan ini, tentu saja kita sering menerima laporan-laporan yang berisikan tentang permohonan bantuan, seperti itu ya. Biasanya kalau misalkan ada laporan terkait dengan bantuan, kita akan disposisikan ke dinas sosial jika memang itu bantuannya untuk warga. Namun jika bantuannya yang berkaitan dengan pendidikan, mahasiswa dan siswa, itu nanti kita arahkan ke dinas pendidikan, seperti itu. Oh, jadi bisa juga untuk pengajuan untuk mahasiswa bantuan. Iya betul, namun untuk keputusannya nanti tergantung dari dinas terkait yang bisa memutuskan. Kalau kami hanya untuk mendisposisikan atau mendistribusikan laporan-laporan yang berkaitan dengan bantuan, seperti itu. So, yang aku nangkap berarti Jaki ini aplikasi utama, terus dari Jaki ini semua laporan masuk. Nanti Jaki ini kalau misal laporannya tentang masalah pendidikan berarti ke Kementerian Pendidikan, kalau masalah hukum sosial gitu. Berarti jadi jembatan juga dong. Iya, karena kan katalisator ya kan. Yang tadi disebutin sama abangnya. Oke, Mas, cukup menarik banget sumpah aplikasi Jaki ini. Yang aku tertarik wifi gratis tentunya sih. Ya, kalau pribadi saya. Dan lain juga laporan juga itu sangat menarik. Soalnya saya melihat kendala pribadi ya. Jalanan yang hancur mungkin bisa saya lapor dari lewat Jaki. Terus kalau bisa melihat lalu lintas yang error, saya bisa lapor di Jaki juga kan. Wow, ada ambulan, pajak. Ini ada informasi pajak gitu ya? Betul. Jadi selain tadi lapor, kita juga ada fitur ambulans. Gunanya untuk apa? Itu gunanya untuk pada saat kondisi kedaruratan. Misalkan teman-teman mengalami kondisi kedaruratan ataupun kecelakaan yang membutuhkan ambulans, nanti bisa langsung gunakan fitur ambulans. Nanti teman-teman akan diminta untuk menginputkan nomor telepon dan akan langsung dihubungi oleh tugas dari AGD, iya rumah sakit, dan biasanya akan ditanya lokasinya jalan besar atau jalan kecil, seperti itu. Jika jalan besar biasanya nanti ambulans mobil yang akan datang. Kalau misalkan di gang, maka nanti ambulans dalam bentuk motor yang akan masuk. Seperti itu. Oke. Tuh kan lu biasa sering kecelakaan. Ya dong. Saya sehat walafiat alhamdulillah hari ini. Ini ada fitur Texas juga, maksudnya kita nge-input itunya ya, apa sih namanya? Plat nomornya ya. Nah, untuk fitur pajak ini juga salah satu fitur yang cukup sering digunakan ya oleh warga DKI, di mana kita atau warga bisa mengecek pajak, pajak kendaraan bermotor, pajak bangunan dan lain sebagainya, dan bisa langsung dibayar melalui Jack One. Di situ kita juga ada menyediakan fitur pembayaran digital. Jadi kalau teman-teman biasa menggunakan KRIS, di Jack juga sudah tersedia. Oke. Ini tuh juga ada harga-harga ini ya. Harga pasar juga ada. Harga pangan itu untuk ibu-ibu rumah tangga. Bisa mengecek kondisi terkini harga yang ada di pasaran, bisa langsung dicek saja di fitur tersebut. Oke, rumah singgah itu adalah fitur terbaru yang baru kita luncurkan belum lama ini. Itu kita peruntukkan bagi warga yang berada di Kepulauan Seribu. Bagi warga-warga yang di Kepulauan Seribu yang kemudian ada rekan atau keluarganya yang sakit, nanti akan disediakan oleh kami salah satu tempat tinggal sementara, sembari keluarganya itu
menunggu atau menemani keluarga yang sakit, maka kita sediakan juga rumah singgah itu. Ini khusus di Pulau Seribu aja? Iya, khusus warga-warga yang ada di Kepulauan Seribu saja. Oh, jadi kalau yang di luar Kepulauan Seribu tidak ada? Iya, belum bisa. Oh. Oke. Apa lagi? Banyak nih fitur-fiturnya. Langkah seribu apa lagi? Wow. Banyak ya. Jadi kalau nggak salah beliau sempat mention 50 fitur lebih. Ya, 50 fitur dari seluruh OPD yang ada di Pemprov DKI Jakarta sudah terintegrasi melalui Super Apps Jaki ini. Kita juga bisa memantau kualitas udara, bisa memantau banjir, pokoknya fitur-fitur penting yang memang dibutuhkan untuk warga sudah kita sediakan di aplikasi atau Super Apps Jaki ini. Infoloker juga di sini. Betul. Ada infoloker. Buat teman-teman yang mungkin nanti sudah lulus wisuda atau lulus dari kampus bisa langsung mengecek di situ tidak hanya berisi tentang info loker saja, tapi juga ada berisi tentang pembinaan gitu kan, ada pelatihan gitu. Jadi nantinya bisa menjadi bekal sebelum teman-teman itu lanjut ke dunia kerja seperti itu. Wow, ini mah kayak aplikasi all in one banget ya, all in one kayak wow. Nggak salah namanya cuy, Jaki Super Apps. Iya, Super bro. This is 50 super like a Superman. bisa jadi Superman. Oke. Atau kita bilang Super Apps ini. Keren. Entrepreneur. Ini entrepreneur apa lagi? Itu kewirausahaan. Jadi pengen jadi. Iya, kita juga untuk para UMKM yang ingin meningkatkan penjualannya atau ingin join jika misalkan Pemprov DKI mengadakan bazar atau dan sebagainya, nanti bisa langsung mengikuti tahapannya melalui fitur tadi itu entrepreneur gitu. Ada pelatihan juga seperti itu. Oke. Ada yang ditanyakan lagi, silakan. Aku ada pertanyaan terakhir sih sebenarnya. Mengenai tadi laporan itu biasanya ditindaklanjuti berapa lama gitu? Ini pertanyaan bagus nih, harusnya di awal nih ditanyanya. Betul, ya. Ini yang paling penting justru ya, karena warga itu butuh kepastian pada saat melapor gitu kan. Nah, kita di Pemprov DKI itu berkomitmen untuk menginformasikan atau menyediakan transparansi data ya pada saat melaporkan. Jadi warga tidak gantung gitu ya, sudah sampai mana sih laporan saya, mereka bisa melihat secara real time. Kemudian tadi soal waktu. Untuk soal waktu ini kami memiliki yang namanya buku panduan, yaitu SK Sekda nomor 99. Oke. Itu merupakan SK Sekda panduan setiap OPD untuk menindaklanjuti laporan. Di sana terdapat informasi terkait dengan batas maksimal laporan harus ditindaklanjuti. Itu berbeda Mas. Misalkan laporan sampah dengan laporan jalanan itu akan memiliki batas waktu yang berbeda. Oke. Jika sampah itu maksimal 1 kali 24 jam harus ditindaklanjuti, biasanya untuk jalan itu akan lebih lama, misalkan 3 kali 24 jam atau bahkan seminggu. Dan mungkin pertanyaan selanjutnya adalah, kalau misalkan selama batas tadi kemudian laporannya belum ditindaklanjuti, apa sih yang kemudian Nah, jika ada sebuah laporan telat ditindaklanjuti, itu akan memotong tunjangan Pemprov DKI. Jadi ASN DKI kalau misalkan di sebuah dinas itu ada satu laporan yang telat ditindaklanjuti, maka akan memotong tunjangannya. Jadi jangan coba-coba melewati batas laporan karena nanti akan memotong tunjangan seperti itu. Jadi nggak bisa tuh males-malesan gitu ya. Bisa. Sangat melayani masyarakat. Oke, itu pertanyaan terakhir. Itu pertanyaan terakhir dari saya sih. Oke. Ada closing statement dari Mas Kamal? Oke, untuk dari saya sih pribadi, mewakili dari Pemprov DKI Jakarta Smart City dan Dinas Kominfotik, berharap teman-teman semua itu bisa menjadi agen informasi. Apa yang sudah disampaikan di sini nanti bisa disampaikan kembali ke orang tua, ke warga sekitar, agar nantinya informasinya bisa merata seperti itu. Dan secara umum harapannya sih nantinya DKI Jakarta bisa menjadi kota global yang inklusif dan berkelanjutan dan berbudaya seperti itu. Oke.
Silakan. Oke, ya, buat teman-teman di sana jangan lupa memakai aplikasi Jaki Apps karena baru Jaki Super Apps ya. Japi Super Apps dan Iya. menarik banget ya Menarik banget. untuk di-download aplikasi apa namanya all in one ya. Iya. Dan semuanya ada layanan masyarakat dari Pemprov DKI Jakarta seperti itu ya. Ya. Silakan. Terakhir dari kami, saya Ahmad Ilyas atau Muhammad Ilyas Adam, mahasiswa Universitas Teknologi Muhammadiyah dan sekaligus host pada hari ini. Dan teman saya, Farel Radiandri sama seperti Ahmad Ilyas. izin mengundurkan diri. Terima kasih. Selamat beraktivitas.